Baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur plus berjamaah. Berarti kita sudah lapang dada kita karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil break sejenak, istirahat, sebelum kita masuk tugas kembali, kita melaksanakan kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena secara hukum syariat, salat itu hukumnya wajib. Ya dah? Salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Berarti yang tidak mengerjakan sholat itu hukumnya fasik. Ngerti fasik? Dosa besar. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut, orang yang melakukan dosa-dosa besar termasuk meninggalkan sholat karena malas, kalau karena sengaja kafir hukumnya. Kebanyakan orang meninggalkan sholat karena lalai, malas. Maka hukumnya dia fasik. Orang meninggalkan puasa karena itu rukun, fasik. Dia berjudi online, hukumnya fasik. Gitu? Apalagi pinjol juga bisa fasik hukumnya. Kan pinjol mah biasanya kagak bayar, ya. Dikejar-kejar, timbul masalah baru. Jadi menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mengerjakan dosa besar tidak sempat bertobat, mati dia, maka hukumnya fasik. Bagaimana nanti di akhirat posisinya? Dia masuk neraka dulu, mampir dulu, nyobain di neraka sebanyak dosa yang dilakukan. Tapi setelah itu karena dia masih punya iman, masih punya iman, karena dia berdosa itu bukan inkar, tapi dia berbuat dosa karena lalai, dia tetap percaya kepada Allah, betul nggak? Maka dia nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tinggal pilihan, mau langsung apa mau mampir dulu di neraka. Tapi alhamdulillah kita siang ini sudah mengerjakan salah satu kewajiban kita yang sangat pokok, yaitu mengerjakan ibadah sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu, karena nanti di padang mahsyar di akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah ibadah sholat, baru ibadah-ibadah yang lain. Awwalu ma yuhasabul bi'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dan kita pagi siang hari ini berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Karena masjid ini adalah baitun min buyutillah, salah satu rumah-rumah Allah yang ada di bumi adalah masjid. Nah, jadi kita nggak salah tempat nih, ya. Alhamdulillah. Maka orang yang selama berada di dalam masjid tidak akan pernah digoda oleh tipu daya syaitan, karena masjid adalah hisnun. Masjid itu adalah salah satu benteng pertahanan daripada minas syaitan, daripada godaan syaitan. Karena masjid itu tempat orang-orang yang berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, masjid itu tempatnya para malaikat. Jadi kalau pengen selamat daripada tipu daya setan, sering-sering kita tinggal di masjid. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Nasaihul Ibab
al-babus sulasi dari Nasol Ibad, yaitu tentang babus sulasi, ya. Di sini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jadi kalau disebut nama Nabi kita bersolawat, kalau tidak kita kena cap orang yang bakhil, orang yang pelit, nauzubillah ya. Nabi terlalu cinta kepada kita, maka kita pun harus cinta kepada Nabi. Salah satu tanda cinta kepada Nabi yaitu banyak menyebut Nabi yaitu Nabi besar Muhammad dengan memperbanyak baca salawat. Karena Allah sendiri bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, surat Al-Ahzab. Allah dan para malaikatnya senantiasa tak henti-hentinya berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, begitu dengar disebut namanya, berselawatlah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Kalau perlu setiap hari jangan kurang dari 1000 kali kita berselawat kepada Nabi. Ya, selawat Jibril saja yang pendek, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, karena selawat itu salam cinta. Kirim surat cinta, salam takzim, salam rindu kepada Nabi besar Muhammad, agar kelak di akhirat kita dikenal dan diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dunia enggak pernah ketemu Rasulullah. Kita lanjut. Ruwiya dirawayatkan. Ruwiya telah diriwayatkan hadis ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Praktikin ilmu ma. Telah diriwayatkan hadis dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini nyambung langsung kepada Rasul. Nah, qala bersabda, berarti hadis ini hadis apa nih? Hadis kauli, hadis ucapan. Karena hadis ada 3 macam. Ada hadis kauli, diambil dari ucapan Nabi, biasanya cirinya qala Rasulullah. Ada hadis yang dinukil, diambil dari perbuatan Nabi, seperti Nabi tawaf, Nabi sa'i, Nabi ruku, Nabi sujud. Nabi nggak ngomong, nyontoin langsung yang komentar para sahabat. Saya melihat Nabi kalau ruku begini. Saya melihat Nabi kalau sujud begini. Itu berarti hadisnya hadis fi'li, hadis berupa perbuatan. Yang ketiga namanya hadis apa? Hadis takrir, agreement, hadis persetujuan Nabi. Nabi tidak berucap, Nabi tidak berbuat. Yang berbuat siapa? Yang berkata siapa? Para sahabat. Cuma Nabi tidak melarangnya, tidak mencegahnya. Berarti Nabi setuju terhadap perbuatan sahabat, itu juga menjadi hadis. Ya, jadi hadis 3 macam. Tapi kali ini yang akan saya sampaikan hadis kauli, hadis yang diambil dari ucapan perkataannya Nabi besar Muhammad. Qala bersabda Nabi, jangan berkata, kurang sopan. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang memasuki pagi. Tadi kita udah lewat ya. Pagi itu jam berapa? Subuh udah pagi sebetulnya itu ya. Subuh udah pagi. Itu subuh awal pagi. Aida khola bi waqti sobah. Yang dimaksud man asbaha adalah orang yang memasuki waktu pagi. Wa huwa yashku,
kemudian dia itu gerutu. Apa tuh gerutu? Hah? Iya. Kemudian dia itu mengadu, mengeluh gitu. Kalau bahasa Betawinya gerutu. Dia mengeluh, ya, yasku, ngadu tentang kesulitan. Wa huwa yasku diqal ma'asi. Dia mengadu, mengeluh kepada manusia, kepada tetangga misalnya, kepada suami misalnya, betul nggak? Diqal ma'asi, tentang kesulitan hidup, kesempitan hidup. Ya, dinamika hidup begitu. Terkadang kita luas rezeki kita, kadang-kadang sempit hidup kita. Semuanya ngerasain toh? Nah, sekarang saya pakai mobil, dulu motor aja orang gablek saya. Sekarang sering makan di rumah makan, betul nggak? Dulu boro-boro goreng ikan tembang aja nggak punya minyak, digarang. Itu namanya romantika kehidupan, kata Haji Romairama. Romantika kehidupan. Ada kalanya luas, ada kalanya sempit. Di sini diuji itu barometer keimanan kita. Pagi-pagi dia sudah bercerita kepada manusia, ngadu kepada manusia, bukan kepada Allah. Diqal ma'asi, tentang sempitnya hidup. Maka annama yasku rabbahu, orang yang semacam ini kata Nabi, maka seakan-akan dia itu menggugat Allah. Hati-hati. Seakan-akan dia itu mengadukan Allah kepada manusia, kepada tetangga. Seakan-akan Allah tidak adil gitu. Hati-hati ini ya. Itu. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang menulis kitab ini, wal shikaya la taliku ila ilallah. Mengadu, mengeluh tentang kesulitan hidup, kesempitan hidup, la taliku illa ilallah. Tidak pantas dilakukan, tidak layak dilakukan illa illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Mestinya pagi-pagi kalau ada kesulitan, kesempitan hidup, bukan yang ngadu kepada manusia, tapi ngadu kepada Allah Subhanahu. Bagaimana caranya Pak prakteknya? Ambil air wudu, sholat 2 rakaat minimal, sholat duha. Setelah sholat duha, curhat kepada Allah. Cakep nggak tuh? Cakep. Karena pada hakikatnya rezeki bukan dari manusia. Kita tuh cuman wasilah. Ikhtiar bapak kerja di bandara, itu cuman wasilah, betul nggak ya? Kerja di perusahaan itu cuman wasilah. Karena tidak banyak orang yang sudah berjuang mati-matian, pada hakikatnya nggak dapat rezeki juga, betul nggak? Malah udah deal. Nah, udah deal, tapi akhirnya batal. Namanya belum rezeki. Karena pada hakikatnya rezeki itu adalah atas karunia izin Allah Subhanahu. Nah, yang paling bagus berdoa dulu, curhat kepada Allah, baru berangkat kerja. Insya Allah. Kalau mendapat rezeki tidak sombong, kalau tidak dapat tidak putus asa, tidak mengeluh. Itu. Fa innaha min jublati doa. Karena kalau kita ngeluh kepada manusia, itu bisa jadi doa. Doanya kalau bagus, kalau jelek, rasain lu. Kata tetangga tuh yang dengki, rasain lu, nyungsep bisa lu. Bisa jadi doa, tapi doanya yang jelek. Itu yang kita khawatir. Ya toh? Makanya lebih baik kepada Allah, ya. Kita cerita kepada Allah tentang kesulitan kita. Wa amasyikayatu ilan nas, adapun mengadu, mengeluh kepada manusia,
fahiya min alamati adami ridho. Itu tanda atau alamat orang tidak redho biqismatillahi ta'ala, dengan pembagian ketentuan Allah. Akhirnya timbul dia suudzon kepada Allah, tidak redho. Ini yang merusak iman. Perasaan saya rajin banget sholat, ya saya sholat, orang sholat saya sholat, orang ngaji saya ngaji, kok kenapa ini sempit begini ya? Enggak adil Allah. Nah, nauzubillah kalau begitu. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Jadi kalau dapat kesulitan hidup, itu sholat 2 rakaat, mengadu kepada Allah, curhat, dan yang kedua sabar. Wasta'inu bisobri was sholat. Minta tolonglah dengan kesabaran. Yang kedua minta tolong dengan sholat itu artinya sebagai mediator. Karena sholat itu ketika Allahu Akbar, berarti kita telah berdialog langsung, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita minta kepada Allah Subhanahu. Kapan dikasih oleh Allah, dari mana Allah yang tahu. Pada hakikatnya doa itu ditolak, diterima, tidak ada yang ditolak. Cuman diterimanya apa di dunia atau di akhirat. Apakah diterimanya sekarang atau nanti, atau kadang-kadang diganti dengan yang lain. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hamba. Husnuzon kepada Allah. Ini orang-orang yang imannya rapuh sering suudzon kepada Allah. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu, Bapak nanti itu ada lembaran doa. Itu doa yang pertama Bapak lihat. Itu udah dapat? Doa itu mahal loh, Pak. Saya tuh cuman dulu pernah saya minta doa. Saya minta alamatnya, saya cari sampai di ujung Karawang. Ustadz Bunyamin namanya. Saya ketemunya di Bandung. Saya cari. Ketemu karena dulu belum ada Iya, HP sih ada, tapi belum ada Google Map. Belum ada. Teleponan gitu. Akhirnya ketemu, saya cari masuk sawah, keluar sawah. Tahu sendiri Kerawang gimana kan ya? Ya kalau kotanya, kalau kabupatennya. Ketemu, nyampe di sono, cuman dikasih surat Al-Kahfi. Robbana atina miladunka rohma wahai. Cuman itu doanya surat Al-Kahfi. Robbana atina miladunka rohma wahai lana min amrina rasyada. Apa saya menyesal? Tidak. Ini doa langsung dari Al-Quran, berarti dari Allah. Tidak bisa dinilai dengan uang. Dia bilang, ini apa fungsinya Pak Ustadz? Terserah Anda, tapi saya pengen supaya santri saya itu betah di pondok. Karena pesantren saya itu di pinggir jalan, gak ada pintu gerbang. Kapan aja bocah mau kabur, mau lari bisa. Tapi saya nggak mau begitu. Karena depannya masjid kan gak mungkin di pagar gembok, betul ya? Masjid 24 jam. Robbana atina miladunka rohma wahai. Tahan napas sebentar, sampaikan maksud kita. Wahai lana, baru diterus Robbana atina miladunka rohma wahai lana min amrina rasyada. Apalagi ini doa yang saya kasih, ini doanya Nabi Musa loh, Pak. Doanya siapa? Doanya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Bola tentara Fir'aun semakin dekat, akhirnya Nabi Musa terpojok, sudah ada di depan pinggir pantai Laut Merah yang membatasi antara Mesir dan Jeddah. Ke depan ada laut, ke belakang semakin dekat Fir'aun berserta pasukan Bani Israel yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Nabi Musa dengan pengikutnya itu terpojok.
Akhirnya kata Allah, bacalah itu, Allahumma lakal hamdu. Ada nggak situ? Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kurang nggak? Hah? Ini dapat? Bapak dapat? Coba Bapak lihat kertasnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula. Itu yang dibaca di saat dia gawat darurat. Allahumma lakal hamdu. Hamdu itu apa? Puji. Ya Allah, engkaulah pujian hanya untukmu. Jadi kita jangan banyak puji manusia, atasan jangan. Puji Allah subhanahu. Jadi kalau kita punya kesulitan, ingin berdoa, puji Allah dulu. Misalnya kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bukan tuh? Alhamdulillah itu sudah pujian. Atau ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Sebut nama-nama Allah yang itu pujian. Betul? Setelah itu baca selawat, karena doa yang tidak diawali dengan selawat terhijab. Karena kita kenal Allah itu karena Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baru kita baca doa itu apa yang kita inginkan. Di situ diajarin itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal ya Allah segala puji untukmu wa ilaikal mustaka, dan engkaulah kami tempat wa ilaikal mustaka. Mustaka itu tempat mengadu kepada Allah, mengadu kesulitan. Wa antal musta'an. Apa musta'an? Isti'an, minta wa antal musta'an, dan Allah tempat minta tolong. Jadi kalau puji dulu Allah, engkau tempat minta tolong, engkau tempat mengadu, wa ilaikal musta'an, dan engkau juga tempat minta tolong. Baru ditutup wala haula wala quwata illa bil, tawakal kepada Allah. Dibaca itu oleh Nabi Musa, kemudian Musa memukulkan tongkatnya ke laut, laut berubah menjadi jalan tol. Air membeku dari jalan. Akhirnya melintaslah Nabi Musa dengan pengikutnya selamat sampai pinggir tepi laut. Kemudian nyusullah Fir'aun dengan pasukannya, di tengah-tengah mencair kembali, tenggelamlah Fir'aun di Laut Merah. Nah, ini di dalam kitab ini doa itu Nabi mengajarkan kembali doa Nabi Musa ini kepada para sahabat. Berarti ini juga doa diajarkan oleh Nabi untuk kita. Paham ya sampai situ ya? Nah itu. Nah kemudian doa yang di bawah itu ada doa yang di bawah ada? Doa yang di bawah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya aku minta perlindungan minal hammi, dari kesedihan, wal hazan, gundah gulana. Kan ada orang yang hidupnya sedih aja ya kan? Berduka aja. Apa enaknya itu hidup begitu? Tapi banyak orang karena dia dekat kepada Allah, dia punya kesulitan hidup biasa-biasa saja. Itu orang di kampung nggak kenal internet, nggak kenal handphone, nggak kenal TV, betul nggak? Setiap hari tersenyum, ibadahnya lancar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari gundah gulana, kesedihan. Terus apa lagi itu? A'udzubika minal jubni wal buhli wal, ini penyakit batin semua, ini penyakit batin. Wa'udzubika minal jubni, dari pengecut. Pengecut itu penyakit batin itu. Wal buhli, penyakit pelit, itu penyakit batin. Wal kasal, malas nyari duit, malas ibadah. Malas tuh penyakit tuh, malas. Repot tuh bini kalau punya laki, malas itu. Terus yang terakhirnya apa itu? Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, dan aku minta perlindungan min ghalabati dain, terbelit utang. Di sini ada yang nggak punya utang?
Rata-rata punya utang. Motor juga bunyinya dit 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 dit, betul ya? Sama mobil saya bunyinya dulu dit 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 dit. Gak apa-apa. Yang penting lunas, kuat bayar, lancar bayar kreditnya. Lagu doang, ngutang motor yang bagus yang gede 3 bulan ditarik sama dealer. Iya. Saya tuh kalau ngeredit belum selesai udah ditawarin lagi. Kenapa? Tidak pernah lambat, selalu tepat waktu. Iya, rahasianya diantaranya baca ini habis sholat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal buli wal kasal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri. Apa tuh qahri rijal? Hidupnya apa namanya itu? Kuncen, bukan kuncen, kacung. Hidupnya jadi kacung, enak nggak? Ditunjuk orang, diperintah orang, dibentak orang, enak nggak? Itu namanya qahri rijal. Hidupnya tergantung telunjuk orang, nggak merdeka, enak hidup begitu? Enak nggak? Nggak enak. Ya, nggak punya harga diri. Supaya jiwa kita terbebas dari utang, terbebas dari telunjuk manusia, kacung. Nah, jangan seperti itu. Maka baca doa ini. Ternyata asbabul wurud daripada doa ini, ketika Nabi habis sholat, sebagai penutup, habis sholat subuh, Nabi habis sholat subuh nih. Setelah sholat subuh, Nabi zikir, kemudian berdoa, ya, agak siang begitu, Nabi keluar. Masih ada sahabat, kalau nggak salah namanya Abu Gumamah. Ini sahabat Gumamah duduk di depan Masjid Madinah, sedih sekali. Sedih. Ditanya, sahabat Gumamah, kenapa kamu sedih sekali? Ya Rasulullah, saya punya utang kagak selesai. Hah? Muter-muter di situ saja, itu namanya kan terbelit hutang, betul ya? Orang utang itu penyakitnya 2. Siang takut ketemu orang, terutama yang ngutangin, betul nggak? Malamnya kagak bisa tidur mikirin utang. Mati dia belum bayar utang. Di kuburannya panas, kulitnya terkelupas. Kecuali dibayar oleh ahli warisnya. Makanya Nabi kalau mau sholat, saudara sahabat, apakah jenazah ini punya utang? Kalau punya utang, saya nggak mau nyolatin. Akhirnya ada sahabat, ya Rasul, saya jamin utangnya, saya bayar lunas nanti utangnya. Ya sudah, Nabi sholat kan. Begitu pentingnya bayar utang, sampai Nabi mau nyolatkan ditanya dulu. Sekarang juga begitu kan? Bapak-bapak, kalau orang tua saya punya utang piutang, hak adami, lapor kepada kami, nanti kami selesaikan sebagai ahli waris. Kan begitu ya? Saking pentingnya utang tuh, hati-hati. Jangan hobi ngutang. Kalau ngutang, pikirin kira-kira bisa bayar cicilannya enggak gitu. Jangan sekali-kali ngutang tidak bayar. Ngutang niat kagak bayar. Itu bahkan disempitkan rezekinya oleh Allah. Tapi kalau dia ngutang, dia pengen bayar, itu dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya, cobain. Jadi secara syariat utang piutang itu boleh sebetulnya. Asal niat bayar. Ditagih marahan dia. Mestinya kalau ditagih senang, diingatkan, betul nggak? Bahwa dia belum bayar. Jadi Abu Gumamah ini sedih sekali dia. Kata Nabi, kenapa kamu? Saya terbelit hutang ya Rasul. Kata Nabi, nih baca doa. Nih baca doa. Jadi doa ini termasuk doa lancar bayar hutang nih. Doa anti kesedihan. Soal kesulitan hidup itu semua orang alamilah, tapi tidak harus terus bersedih harusnya. Nah akhirnya begitu ketemu kembali, ya Abu Gumamah gimana sekarang? Tersenyum dia, alhamdulillah ya Rasulullah, utang lunas. Itulah, insyaallah. Ya udah cukup ya. Sebetulnya ada 3, saya bahas baru 1. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kenang-kenangan dari saya, dari Pondok Pesantren Darul Amanah Nadia, Cipondoh, Kota Tangerang. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan sampai gak diamalin tuh ya. Waduh, karena ilmu kalau nggak diamalin seperti pohon tidak berbuah, kurang manfaat. Kalau dapat doa itu saya tempel di tembok kamar tidur atau dekat tempat saya sholat sunnah. Jadi setiap hari kita lihat akhirnya apa? Sudah hafal di luar kepala gampang. Baca Pak. Ya itu yang doa yang pertama, baca minimal 3 kali setiap hari. Lebih-lebih kalau menghadapi kesulitan. Ya baca aja udah, jadiin doa harian aja udah ini mah. Ya betul ya. Sehari-hari begitu. Insyaallah. Ya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.